Sabda TV. Kemudian poin yang kedua, wa malaikatahu. Engkau beriman kepada para malaikatnya. Makhluqatun min nurin litanfidhi awamirillahi la narahum. Di mana para malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka? Mereka diberikan tugas litanfidhi awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diciptakan dari cahaya. Tugas mereka adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka memiliki tugas yusabbihunallaha wa la yafturun. Mereka bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, la yafturun, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Tidak seperti manusia. Walaupun manusia kadang banyak yang bertasbih, namun tidak terus menerus. Ada kalanya atau bahkan lebih sering tidak bertasbih. Berbeda dengan para malaikat yang yusabbihunallah, mereka selalu bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah, la yafturun, tidak pernah berhenti. Kemudian la narahum, dan kita sebagai manusia tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat para malaikat, kecuali ketika malaikat tersebut datang dalam bentuk manusia, seperti malaikat Jibril yang datang beberapa kali kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Karena para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kemudian poin yang ketiga, wa kutubahu, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti At-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Quran nasikhuha. Yang mungkin sering kita dengar adalah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran yang menjadi penghapus kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu pernah atau mengalami perubahan yang diubah oleh para pengikutnya. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan keaslian ataupun keautentikan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan keasliannya sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ada yang mampu untuk mengubah isinya. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, bahkan satu kata atau bahkan mungkin satu huruf di dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubahnya. Walaupun seluruh manusia dengan jinnya di muka bumi ini saling tolong menolong, saling bekerja sama untuk mengubah Al-Quran, maka tidak ada yang mampu untuk mengubahnya.